Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan perkoperasian. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, pertama menjelaskan ciri-ciri koperasi, kemudian menyebutkan prinsip koperasi, menjelaskan fungsi dan peran koperasi, serta mengklasifikasikan penggolongan koperasi. Kita akan membahas dari yang pertama mengenai ciri koperasi. Pertama, koperasi memiliki sifat sukarela. Jadi di dalam koperasi salah satu sifat yang ditanamkan kepada para anggotanya adalah sifat sukarela. Nah, kita tahu bahwa di dalam koperasi untuk masuk menjadi anggota koperasi itu tidak ada paksaan gitu ya. Kemudian untuk keluar pun juga tidak harus dipaksa keluar, atau mungkin bisa kita keluar karena dengan permintaan kita sendiri, alias di sini ditanamkan sifat sukarela. Yang kedua, musyawarah merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, ini didasari bahwa landasan koperasi salah satunya adalah Pancasila, di mana Pancasila mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Begitu pula dengan koperasi, bahwa dalam menjalankan koperasi, dalam memutuskan sesuatu, yang ditanamkan di sini adalah musyawarah mufakat, yaitu dalam bentuk rapat anggota. Selanjutnya, modal yang dimiliki oleh koperasi tergantung dari simpanan anggotanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak simpanan anggota di koperasi, maka modal yang dimiliki oleh koperasi tentu akan semakin besar. Kemudian setiap kerugian ditanggung oleh seluruh anggota. Jadi intinya hampir semua perusahaan atau mungkin juga badan usaha lainnya ya, yang modalnya itu dari anggota. Nah, ketika lembaga tersebut mengalami kerugian, maka yang menanggungnya juga adalah anggota. Begitu juga dengan koperasi. Karena modalnya ini adalah dari anggota koperasi seluruhnya, maka ketika koperasi tersebut mengalami kerugian, maka kerugian ini ditanggung oleh seluruh anggota koperasi tersebut. Kemudian anggotanya tidak bersifat permanen gitu. Maksudnya di sini adalah keanggotaan koperasi itu bisa berubah-ubah gitu ya. Tahun ini jumlahnya sekian, tahun besok sekian, tahun besoknya lagi sekian gitu kan. Jadi artinya di sini bahwa keanggotaannya karena sifatnya terbuka dan sukarela, maka jumlah keanggotaan itu tidak bersifat permanen. Artinya di sini ketika tahun ini dia bisa jadi anggota koperasi, tahun besok enggak, tahun besoknya lagi ikut koperasi. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas prinsip koperasi. Pertama, koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Artinya di sini bahwa untuk masuk ke dalam koperasi ini tidak memandang suku, agama, ras, budaya dan sebagainya. Jadi seluruh kalau dia tatanannya Indonesia ya, seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi anggota koperasi yang ada di Indonesia. Nah, jadi terbuka dan sukarela. Kemudian yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa landasan koperasi ini adalah salah satunya adalah Pancasila. Jadi ada prinsip demokratis yang ditanamkan di dalam koperasi. Kemudian mandiri, bahwa koperasi ini merupakan lembaga yang sifatnya otonom, independen, artinya bebas dari campur tangan dari pihak-pihak lain gitu ya. Jadi koperasi ini bersifat mandiri. Kemudian pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota. Jadi pembagian SHU dilakukan berdasarkan jasa anggota. Semakin banyak jasa anggota yang
diberikan kepada koperasi, maka pembagian SHU pun juga akan semakin besar didapatkan. Begitu juga dengan modal, pemberian balas jasa terbatas pada modal yang disetorkan oleh anggota koperasi tersebut. Lanjut. Kemudian koperasi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan bagi anggota, pengurus dan pengawas. Jadi artinya di sini bahwa ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh koperasi terhadap struktur-struktur yang ada di dalam koperasi, baik itu anggota, pengawas maupun pengurus koperasi. Dan juga di sini ada semacam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dalam rangka memberitahu kepada masyarakat luas tentang pentingnya koperasi. Terakhir, kerjasama antar koperasi dalam rangka dilakukan untuk mengembangkan koperasi ke depannya. Selanjutnya adalah fungsi dan peran koperasi. Ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. 1. Koperasi membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi diharapkan koperasi bisa membangun potensi dan kemampuan anggota ya, terutama kemampuan anggotanya untuk membuat bagaimana potensi mereka itu semakin berkembang. Karena kan seperti yang sudah kita lihat tadi, ada pelatihan-pelatihan di dalam koperasi itu sendiri. Yang kedua adalah berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Jadi ini diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti tadi bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, koperasi memperkokoh perekonomian rakyat. Jadi diharapkan dengan adanya koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat. Seperti yang kita kenal bahwa koperasi ini adalah soko guru perekonomian Indonesia. Dan terakhir, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Jadi diharapkan koperasi bisa menjadi penyokong, bisa mewujudkan dan bisa mengembangkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Selanjutnya adalah penggolongan koperasi. Pertama, berdasarkan keanggotaannya. Satu disebut koperasi primer ya. Koperasi primer. Apa itu koperasi primer? Adalah koperasi yang anggotanya adalah orang. Maksudnya dia terdiri dari individu-individu gitu ya. Minimal didirikan oleh 20 orang. Jadi koperasi primer ini adalah koperasi yang kegiatannya itu diselenggarakan atau didirikan oleh minimal 20 orang. Biasanya ini di tingkat kecamatan gitu ya. Kalau dulu kita mengenal ada koperasi unit desa ya atau KUD. Jadi ini salah satu contoh bentuk koperasi primer. Yang kedua adalah koperasi sekunder. Apa maksudnya koperasi sekunder? Koperasi sekunder adalah koperasi yang anggotanya itu adalah badan-badan koperasi. Bukan lagi terdiri dari orang-orang gitu ya, tapi terdiri dari badan-badan koperasi gitu ya. Apa saja macamnya? Pertama adalah koperasi pusat. Koperasi pusat adalah koperasi yang didirikan oleh minimal 5 koperasi primer. Jadi ketika koperasi primer ini bergabung menjadi 5, maka dia akan berubah menjadi koperasi pusat namanya ya. Jadi anggotanya adalah koperasi primer gitu. Biasanya ini di tingkat kabupaten ya. Kemudian koperasi gabungan atau gabungan koperasi adalah gabungan dari minimal 3 koperasi pusat gitu ya. Biasanya ini tingkat provinsi. Dan terakhir adalah koperasi induk ya. Kalau induk ini biasanya tingkat nasional ya. Ini merupakan gabungan minimal dari 3 koperasi gabungan gitu ya. Jadi dia koperasi induk. Biasanya ini berada di tingkat nasional atau skop atau skalanya adalah di tingkat nasional. Selanjutnya adalah koperasi berdasarkan jenis usahanya. Pertama ada koperasi produksi ya. Jadi koperasi produksi atau disebut juga koperasi produsen ya. Jadi koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usahanya itu di bidang pengadaan sarana produksi atau bisa juga dalam bentuk
pemasaran produksi yang dihasilkan kepada anggotanya ataupun masyarakat gitu ya. Ini namanya koperasi produksi atau koperasi produsen. Kemudian yang kedua adalah koperasi konsumsi. Ini yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi yang dilakukan di sini adalah menjual barang-barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang paling banyak yang kita temui ya. Kemudian ada koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Jadi koperasi yang memfasilitasi anggotanya dalam kegiatan simpan pinjam atau kredit. Dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha. Jadi koperasi yang menyelenggarakan kegiatan koperasinya itu lebih dari satu jenis usaha. Misalnya di dalam koperasi simpan pinjam juga ada koperasi konsumsi di situ ya. Jadi dia menyelenggarakan kegiatan menjual barang kebutuhan sehari-hari, juga koperasi tersebut menyediakan kegiatan simpan pinjam untuk anggotanya. Oke, itu dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Kita sambung lagi pertemuan kita tentang koperasi di pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.